Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih bisa untuk menjalankan aktivitas kita sebagai muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di mana kita masih membahas yang terkait dengan masalah tauhid uluhiyah. Di pertemuan sebelumnya ada 4 contoh yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini yang terkait dengan masalah syirik besar, ya. 4 contoh itu ya bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam syirkul akbar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tayyib jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita masih membahas yang ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah juga, yaitu tentang perkara-perkara yang dapat menafikan tauhid. Jadi ada hal-hal ataupun perkara atau perbuatan yang dapat menafikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang sampai menjadikan seseorang tersebut bisa murtad dari agama Allah. Di antaranya yang akan kita bahas adalah suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menghinakan sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 perkara yang dapat menafikan tauhid. Tayyib jamaah rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah suudzon billah, yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa berburuk sangka kepada Allah ini sangat berbahaya sekali. Karena di antara tuntutan tauhid itu adalah berbaik sangka kepada Allah, ya. Dan ini merupakan adab kita pula sebagai hamba Allah untuk berbuat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mereka berburuk sangka kepada Allah berarti tauhidnya telah hilang, ya. Tauhidnya rusak sampai kepada tauhidnya hilang yang menjadikan dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya Allah itu mensifati orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an bahwa mereka menyangka tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 154 Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haq yudhannal jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita suatu hak campur tangan dalam urusan itu? Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya urusan itu segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya adalah bahwa prasangka buruk mereka orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mentakdirkan perbuatan tersebut, ya. Jadi adakah campur tangannya mereka dengan perkara-perkara tersebut, ya. Nah, ini penolakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang mereka orang-orang munafik bahwa mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dzannasaw." Dan Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan. Sebab karena apa? Adh-dhannina billahi dzannasaw, karena mereka punya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau, mereka akan mendapat giliran adab yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, serta melaknat mereka, wa adalahum jahannam, dan mereka disediakan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat. Tayyib jamaah rahimakumullah. Nah, di sini di dalam ayat ini bahwa sebab karena prasangka buruknya mereka orang-orang munafik dan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan murka dan adab kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa buruk sangka kepada Allah ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan perbuatan makhluknya semua dengan hikmah. Makanya orang yang beriman pasti akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, Engkau tidak mungkin menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Tidak mungkin. Artinya semua ada hikmah. Baik penciptaan kita, baik terjadinya bencana, musibah. Musibah atau bencana itu menimpa pada kita secara individual maupun secara menyeluruh alam semesta ini, maka itu semua tidaklah dianggap batil, karena perbuatan tersebut merupakan ketentuan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan berbagai hikmahnya setelah kejadian tersebut. Tayyib jamaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, mengomentari ayat yang pertama tadi yang kita bacakan, yaitu surat Ali Imran ayat 154. Kata beliau adalah prasangka yang tidak layak kepada Allah ditafsirkan bahwa maksud mereka Allah tidak menolong Rasulnya, bahwa dakwah beliau akan gagal. Artinya adalah bahwa mereka sangat yakin sekali bahwa Muhammad itu tidak akan mungkin ditolong oleh Tuhannya. Ketika kita ingin melaksanakan perbuatan baik, terus persangkaan kita akan selalu buruk saja. Kita akan berprasangka paling gagal, paling nggak bisa, dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan prasangka buruk kita kepada Allah tanpa kita sadari. Hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Taib. Ditafsirkan juga dengan prasangka bahwa apa yang menimpa mereka bukan karena qada dan qadar Allah, dan tidak mengandung hikmah baginya kepadanya. Artinya yang menimpa pada mereka orang-orang munafik, atau secara umum misal yang menimpa kepada kita, ini bukan merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hikmahnya sama sekali. Nah, ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap qada dan pengingkaran bahwa Allah memenangkan dakwah Rasulnya dan mengunggulkannya di atas seluruh agama. Bagi orang-orang mungkin ketika sekarang kita sedang terjangkit wabah corona, lalu kemudian kita menyatakan bahwa ini bukan dari ketetapan dan ketentuan serta kehendak Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mengingkari takdir Allah.
Ya, yang harus kita lakukan sekarang adalah bentuk tawakal kita kepada Allah dengan diliputi dengan asbab-asbab ataupun ikhtiar kita berusaha agar supaya kita bisa terlepas dari musibah wabah ini yang menimpa pada diri kita khususnya. Ya. Ini sikap kita jamaah sekalian rahimakumullah ya. Nah, kalau sampai kita mengingkarinya, ya, maka kita berarti telah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Ini adalah prasangka buruk orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath. Sama, ada korelasinya antara surat Ali Imran dengan surat Al-Fath. Ya. Nah, ini adalah prasangka buruk karena ia adalah prasangka yang tidak layak bagi Allah. Tidak layak dengan hikmah, pujian, dan janjinya yang benar. Maka barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran secara terus-menerus, sehingga kebenaran akan terkikis, atau mengingkari bahwa apa yang terjadi adalah ya, dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari bahwa qadar Allah mengandung hikmah mendalam yang karenanya Allah berhak dipuji, ya. Kemudian sebaliknya dia mengklaim bahwa ia hanya karena kehendak semata, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Sad ayat yang ke-27, dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang demikian itu adalah hanya prasangka orang-orang kafir. Itu benar. Mereka katakan janji Allah itu tidak benar. Ya. Ataupun ya, mereka yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebatilan atas kebenaran. Mungkin sekarang yang dipegang oleh orang-orang mukmin kok seakan-akan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin banyak. Penghinaan kepada Islam semakin lama kok terus berkembang seakan-akan dilindungi. Ya. Jadi seakan-akan ini agama Allah ini akan musnah dan akan kalah. Ini merupakan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ya, kebenaran itu akan dikalahkan oleh kebatilan. Rahimakumullah ya. Makanya kalau sampai kita punya prasangka yang demikian, Allah jelas bagaimana Allah mencela orang-orang kafir dalam surat Sad tadi ayat yang ke-27. Yang demikian itu adalah prasangkanya orang-orang kafir saja. Maka apakah kita ingin sama seperti mereka, dimasukkan ke dalam neraka Allah dan dikunci rapat-rapat di dalamnya, kemudian kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan bahwa mayoritas manusia itu berprasangka terhadap Allah dengan prasangka buruk dalam perkara yang sebenarnya merupakan tindakan mereka sendiri dan tentang apa yang Allah lakukan terhadap selain mereka. Misal, kalau ada di antara mereka yang melakukan suatu hal, kemudian dalam perbuatan tersebut digagal. Nah, kegagalannya diliputi dengan ketika dia melihat tetangga sebelah ataupun orang lain kok mendapat kesuksesan. Maka pada saat itu pula orang-orang yang selalu punya prasangka buruk kepada Allah, dia akan bergumam bahwa ternyata Allah itu tidak sayang dengan saya dan dia lebih sayang dengan orang lain. Ya.
Nah, perkara yang seperti ini, ya, tidak ada yang selamat dari hal itu kecuali siapa yang mengetahui Allah. Ya, pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, kalau sampai punya perkara ataupun prasangka yang seperti ini, artinya bahwa ya, kita ini belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Belum mengenal nama-nama Allah, belum mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Tuntutan hikmah dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hamba Allah yang berakal, ya, maka nasihatilah diri kita sendiri. Ya. Adalah bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar kepadanya dari prasangka buruknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa mungkin ya, saat dimana ketika kita berusaha ataupun melakukan sebuah usaha, ternyata di situ kok mendapatkan kegagalan menurut kita. Ya. Dan ketika kita melihat orang lain kok justru mendapatkan kesuksesan dengan usaha yang sama juga. Maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya adalah karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Itu yang paling penting. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan itu merupakan perbuatan yang semata-mata belum kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mungkin terkadang ada kegagalan. Ya. Atau sebaliknya, ya. Mungkin ya, kegagalan tersebut akan melahirkan kesuksesan yang lain. Bahkan terkadang kalau kita melihat orang yang sukses dalam perbuatan yang sama, bisa jadi kesuksesannya nanti akan melahirkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita cinta terhadap suatu hal, tapi menurut Allah itu buruk bagi kita. Begitu juga terkadang kita benci terhadap suatu hal, tapi ternyata menurut Allah itu baik untuk kita. Maka itu yang tahu Allah. Ya. Semua hikmah akan terungkap. Ya. Setelah kita menyelesaikan ujian tersebut. Ima Allah akan tampakkan itu di dunia, ataupun Allah nanti akan menampakkan itu di akhirat kelak. Maka kita harus yakin, punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, bila Anda meneliti siapa yang Anda teliti, niscaya Anda akan menemukan penentangan terhadap qadar padanya, kemarahan terhadapnya, bahwa semestinya urusannya adalah begini dan begini. Nah, terkadang kalau kita sudah terjebak dalam perkara kegagalan, biasanya kita sudah akan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan ungkapan tersebut menandakan kita ini tidak beriman terhadap takdir Allah. Harusnya saya begini, harusnya saya begini, ya kok begini ya. Kenapa enggak kita kembalikan saja kepada Allah, qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Selesai. Kemudian kita bangkit lagi ya, dan memperbarui ya, usaha kita dan tujuan atas perbuatan yang kita perbuat. Begitu ya. Nah, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Nah, periksalah diri Anda, apakah Anda selamat darinya? Ayo, periksa. Ya. Apakah kita bisa selamat dari ucapan-ucapan dan perasaan yang seperti itu ketika kita ya, sedang mengalami ujian kegagalan dalam usaha kita? Contoh kecil yang sering kita perbuat adalah saat dimana kita terjebak macet sepulang kita dari bekerja, maka terkadang terbesit dalam hati kita, tadinya harusnya saya lewat di jalan itu, Kenapa saya nggak lewat di jalan itu ya? Akhirnya kejebak macet seperti ini. Ini merupakan ucapan-ucapan yang tanpa mungkin kita sadari, ya, kita telah ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Hati-hati. Ya. Perkara yang sudah terlalu ya sudah. Ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu belum tentu itu menjadi kesalahanmu, dari kesalahanmu. Wa ma akhta'aka, dan apa yang salah kepadamu belum tentu akan menimpa kepadamu. Ya. Artinya terkadang ada sesuatu yang ataupun musibah yang menimpa pada diri kita. Tapi bisa jadi itu bukan sebab-sebab karena kesalahan kita. Ya. Begitu pula terkadang ada perbuatan salah yang kita lakukan, dengan perbuatan salah itu terkadang justru tidak menimbulkan musibah kepada kita. Ya. Artinya Nabi menasihatkan kepada kita, wa alam annal farja ma'al kad, ya, wa anna ma'al usri usra. Ingat bahwa di balik kesusahan itu ada kemudahan. Dan kesusahan itu pasti akan diiringi dengan kemudahan yang ada. Seorang penyair pernah mengatakan, fa in tanju minna tanju min dhi'azimah. Jika kamu selamat darinya, kamu selamat dari sesuatu yang besar. Wa illa fa inni la ukhaluka najian. Bila tidak, maka sesungguhnya aku mendugamu tidak selamat. Nah ini jamaah rahimakumullah, ya, hindari prasangka-prasangka yang demikian. Karena ini merupakan prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad juga, ya, beliau mengatakan bahwa barang siapa berprasangka bahwa Allah tidak menolong Rasulnya, ya, tidak memenangkan dakwahnya, tidak mendukungnya dan tidak mendukung para pengikutnya, tidak meninggikan mereka dan memenangkan musuh mereka atas mereka dan mengunggulkan mereka, bahwa Allah tidak menolong agama dan kitabnya, bahwa Allah memenangkan syirik atas tauhid, kebatilan atas kebenaran secara terus menerus, sehingga tauhid dan kebenaran tersisi dan tidak tegak untuk selamanya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kalau kita sudah melihat begitu banyak penentangan dan bahkan kesyirikan itu semakin, ya, bertambah luas dibanding dengan dakwah tauhid. Ya. Kadang ada, ya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah berputus asa, ya sudah. Ternyata agama Allah itu cukup sampai di sini saja. Kitab-kitab Allah itu ternyata kebenarannya hanya sampai di sini saja. Maka berarti ini merupakan prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menisbahkan Allah kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan kesempurnaan. Orang tersebut artinya tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Ya. Amat sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang demikian, memenangkan para rasulnya, menolong agamanya. Ya. Tapi apakah itu saja yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya? Tidak. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau sudah saya beriman kemudian tidak diberi ujian? Tidak. Bahkan para rasul pun utusan Allah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Wala ya'lamannal ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya. Agar supaya tahu siapa di antara hamba-hambanya itu yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan siapa di antara hamba-hambanya yang dusta terhadap keimanannya. Ya. Nah, maka orang-orang yang berprasangka buruk seperti tadi itu merupakan, ya, bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin terhadap, ya, keagungan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, berarti ia menolak itu semua, ya. Dan mengalahkan bala tentara dan golongannya. Menolak bila kemenangan dan keunggulan abadi untuk musuh-musuh Allah, kaum musyrikin yang berpaling dari Allah. Maka barang siapa yang berprasangka demikian pula, maka dia tidak mengetahui Allah. Dia tidak mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, ini ya. Ya, hati-hati. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian demikian juga ya. Contoh yang lain, barang siapa yang mengingkari bahwa hal itu terjadi dengan qada Allah, nah, maka dia tidak mengetahui Allah, tidak mengetahui rububiyah, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga barang siapa mengingkari bahwa mentakdirkan apa yang Allah takdirkan dari hal itu dan lainnya karena sebuah hikmah mendalam yang karenanya Allah berhak dipuji, bahwa hal itu berasal dari kehendak Allah semata yang kosong dari hikmah dan tujuan yang dituntut, yang Allah lebih cinta daripada kelenyapannya, bahwa sebab-sebab yang dibenci yang mengantarkan kepadanya penetapannya tidak keluar dari hikmah, karena ia mengantarkan kepada apa yang Allah cintai sekalipun Allah benci, sekalipun ia benci, sehingga apa yang Allah takdirkan adalah sia-sia, nah, dan apa yang Allah jadikan adalah main-main, dan apa yang Allah ciptakan adalah batil. Artinya adalah apa? Seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa semua perbuatan manusia itu kosong dari hikmah. Ya, apa yang Allah ciptakan ya, dari perbuatan manusia, dari terjadinya musibah, ya, dari ujian yang ada, itu tidak ada hikmahnya sama sekali. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah sebutkan dzalika dzannul ladzina kafaru, yang demikian adalah prasangka orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, jadi inilah ya beberapa contoh-contoh yang masih ada kaitannya dengan firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Ali Imran, ya, dan juga tadi dalam surat apa? Yang kedua, surat Al-Fath ayatnya ke-6. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau juga mengatakan, mayoritas manusia berprasangka terhadap Allah dengan prasangka buruk dalam perkara yang khusus dengan mereka dan tentang apa yang Allah lakukan terhadap selain mereka. Ini masih ya, diulang lagi kalimatnya ya, yang terkait dengan tadi yang kita sampaikan. Kadang kita mendapatkan musibah ya, saat kita berusaha melakukan sebuah usaha, tapi ternyata ada orang lain yang melakukan usaha yang sama, justru ia mendapatkan keberhasilan. Nah, ini contohnya ya. Maka tidak ada yang selamat dari hal itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, begitu. Begitu pula barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari harapan serta pertolongan Allah, maka dia juga berprasangka buruk kepada Allah. Orang yang putus harapan, sudahlah, ya, karena memang saya udah gagal, ya, berputus asa, biarin dah. Kita lakukan ya. Kalau sampai kita sudahlah ya, misal dalam contoh pernikahan ya, ada orang yang sudah melamar perempuan, akhwat, ternyata ditolak, sudahlah nggak usah nikah selama-lamanya. Nah, ini namanya berputus asa, dia berarti bersuudzon kepada Allah. Tapi kalau andaikan dia ya dari situ kemudian introspeksi diri ya,
dan dia yakin akan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari itu, maka ya, ini merupakan sikapnya orang-orang yang beriman. Begitu jamaah rahimahullah. Ini hanya sifatnya contoh saja. Tayyib, begitu pula beliau menyebutkan contoh yang lain. Barang siapa membolehkan Allah mengazab wali-walinya padahal mereka berbuat baik dan ikhlas, Allah menyamakan mereka dengan musuh-musuhnya, maka dia berprasangka buruk terhadap Allah. Ada sebagian dari mereka manusia yang punya prasangka buruk kepada Allah, bahwa wali-wali Allah yang mereka berbuat baik dan ikhlas akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan mereka dengan musuh-musuh Allah, maka ini tidak benar. Selama mereka orang-orang mukmin berada di atas jalan Allah dan jalan Rasulnya, ya, bukan wali-wali penisbatan terhadap sesuatu saja, tapi memang hal itu disebabkan karena ketaatan dia kepada Allah dan kepada Rasulnya serta ibadahnya dia mengikuti ajaran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka pastinya ya, apa yang menimpa pada dirinya bukanlah merupakan adab, tapi bersifat ujian dia untuk di dunia agar supaya dosa-dosa yang mungkin tidak ia ketahui bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangka bahwa kita ini diciptakan ya diciptakan saja. Ya, jadi nggak ada aturan hidup, nggak ada perintah, nggak ada larangan, dan bahkan mereka mengira nggak ada Rasul yang diutus, ya. Nggak ada kitab-kitab yang harus diikuti. Ya. Artinya adalah mereka berprasangka bahwa ya Allah biarkan saja. Allah ciptakan kita tanpa beban sama sekali, seperti sebagaimana Allah ciptakan hewan dan yang lainnya. Maka ini bagian contoh dari berprasangka buruk juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hal ini akan melahirkan apa? Ketidaktaatan kepada syariat. Dia mengaku punya agama Islam, Muslim, ya, tapi tidak satu pun ibadah yang ada di dalam Islam dilakukan oleh orang tersebut. Itu. Tayyib jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian contoh yang lain juga di sini disebutkan. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak mengumpulkan hamba-hambanya ketika mereka mati untuk memberi mereka pahala dan hukuman di alam yang di sana Allah membalas orang yang berbuat baik karena kebaikannya, ya, dan membalas orang jahat karena kejahatannya, ya. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu mithlaha. Dan balasan orang yang buruk ya keburukan yang semisalnya. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, ya, maka min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan perempuan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik, wa nanajziyannahum, dan Allah akan memberikan pahala yang mereka dengan pahala yang besar di akhirat. Ini janji Allah, ya. Tapi kalau sudah berprasangka buruk, Allah tidak akan memberikan balasan baik bagi orang baik dan balasan buruk bagi orang buruk, maka ini merupakan prasangka buruk juga. Kita akan berada di lingkungan orang-orang kaya ataupun justru miskin. Andaikan kita berada di lingkungan kaya ataupun misalnya di lingkungan kaya, apakah kita di lingkungan kayanya orang-orang baik atau orang-orang buruk? Ya. Berarti orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, ya, dia merupakan orang-orang yang sudah ingkar terhadap hari kebangkitan dan dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, ya. Tayyib, begitu juga jamaah rahimakumullah. Beliau memberikan contoh yang lain lagi, ya. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala.
Beliau mengatakan bahwa barang siapa berprasangka bahwa Allah menyia-nyiakan amal saleh seseorang yang dia kerjakan secara ikhlas karena wajah Allah yang mulia sebagai pelaksanaan terhadap perintahnya, membatalkannya tanpa ada sebab dari hamba, atau Allah menghukumnya karena sesuatu yang dia tidak memiliki perbuatan, pilihan, kuasa, dan kehendak dalam terwujudnya. Sebaliknya menghukumnya atas perbuatannya terhadapnya, atau dia menduga bahwa Allah mungkin mendukung musuh-musuhnya yang berdusta atasnya dengan mukjizat-mukjizat yang dengannya dia mendukung nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Allah membuat mukjizat tersebut terjadi lewat tangan para pendusta itu yang dengannya mereka menyesatkan hamba-hamba bahwa segala sesuatu darinya adalah baik. Ya. Termasuk mengazab orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, lalu Allah mengekalkannya di dalam neraka jahanam di tingkatan paling rendah, memberi nikmat orang yang menghabiskan usianya dalam memusuhinya, memusuhi rasul-rasulnya dan agamanya, meninggikan derajatnya hingga di iliyin tertinggi. Kedua perkara tersebut bagi Allah adalah sama-sama baik dan tidak diketahui kemustahilan salah satunya dan terjadinya yang lain kecuali melalui berita yang benar, karena bila tidak maka akal tidak memutuskan keburukan salah satunya dan kebaikan yang lain, maka dia berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ini sebaliknya, ada orang yang beramal soleh, berbuat baik, mengharap wajah Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, puasanya rajin sesuai tuntunan Rasulullah. Ya. Maka ada sebagian dari manusia ini beranggapan bahwa ini amalan sia-sia saja, ya, amalannya sia-sia, ya, dan tidak akan berpahala. Justru sebaliknya, orang-orang yang berbuat buruk selalu menentang syariat Allah dianggap merupakan hal yang baik. Ya, kalau kita ilustrasikan, kita contohkan adalah seperti perbuatan ahlu tauhid dengan perbuatan ahlul bid'ah dan ahlu syirik. Ya. Di mana perbuatan kebid'ahannya, perbuatan kesyirikannya dia anggap kebenaran, dan justru malah mereka yang berdakwah dengan dakwah tauhid dia katakan merupakan ajaran dan agama yang sesat. Ini contoh pergulatan kita, perdebatan kita dalam beramal saat kita di dunia. Ya, ini contohnya orang-orang yang sudah menyimpang dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau memberikan contoh lain lagi. Ya, sangat banyak sekali ini contohnya. Kata beliau, barang siapa menduga bahwa Allah mengabarkan tentang dirinya, sifat-sifat dan perbuatannya dengan kabar yang zahirnya adalah batil, tashbih dan tamthil, Allah meninggalkan kebenaran dan tidak mengabarkan dengan kebenaran, sebaliknya dia hanya memberikan rumus-rumus yang sulit dipecahkan, maka ia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di antara hamba Allah ini contoh. Misal, ya, ketika Allah mengabarkan tentang dirinya dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, kemudian perbuatan-perbuatannya dengan kabar yang zahir saja, ya, sebagian disamarkan agar supaya hamba-hamba Allah tidak memahaminya, seperti yang terjadi sekarang kan, tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah kabarkan, ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu padahal secara makna sudah jelas. Artinya kenapa kita harus mentakwilkan ataupun mentasbihkan, menyerupakan? Ya. Tugas kita sebagai hamba Allah itu adalah hanya mengimani, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang telah difirmankannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada satupun dari ayat-ayat Allah itu yang Allah sembunyikan maknanya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan Al-Qur'an ini dengan bahasa yang sangat mudah sekali untuk dipahami.
Bahkan Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri faham mim muddakir. Allah mudahkan Al-Qur'an ini ya, untuk diingat. Bahkan Allah katakan kepada Rasulnya dalam surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu itu tidak untuk memberatkanmu, tidak untuk memberatkan umatmu, tidak. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada yang menyatakan bahwa kok ayat-ayat Allah itu membingungkan, ya, maka harus kita takwilkan, maka harus kita tafsirkan sebagai bayan penjelasan. Ya. Jika seandainya tafsir tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menerima. Karena itu memang ya, sebuah penjelasan ya, yang sumbernya ya, dari ya, sang pemberi wasilah ataupun sang perantara kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tapi kalau seandainya ya, ada beberapa dari kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an kemudian harus dijelaskan, ditakwilkan, ditafsirkan ya, yang terkadang jauh ya, yang tidak pernah ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya itu sendiri, ya maka kita sifat bahwa dirinya dan pendahulunya mengungkapkan kebenaran sejelas-jelasnya, sementara Allah dan Rasulnya tidak, bahwa petunjuk dan kebenaran ada di pihak mereka. Adapun firman Allah maka zahirnya hanya menunjukkan tasybih, penyerupaan, tamthil itu menyamakan, dan kesesatan. Sedangkan zahir perkataan orang-orang yang bingung lagi sembrono adalah petunjuk dan kebenaran, maka ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara makna begini jamaah rahimakumullah, bahwa ada sebagian mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah. Dengan apa? Dengan mereka lebih mengambil amal-amalan ataupun perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu mereka. Sedangkan firman Allah dan firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap ini perkataan yang membingungkan. Ya, disuruh belajar agama, susah amat belajar agama. Udahlah. Ya. Jadi orang Islam itu yang biasa-biasa saja. Ya seperti yang diajarkan oleh bapak ibu kita aja udah, nggak usah ikut-ikutan yang lain. Ya, jidatnya dihitam-hitamkan, celananya dipotong-potong, beli celana mahal. Ya, itu jenggot kenapa dipanjang-panjangkan? Ya, risih melihatnya. Ya. Nah, maka ya orang-orang yang seperti ini berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menutup dengan perkataan bahwa mereka semuanya termasuk orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah, termasuk orang-orang yang berprasangka tidak benar terhadap Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Nah inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Artinya yang jelas sama sekalian rahimakumullah, dalam pembahasan kita pagi hari ini adalah ya, orang yang selalu berprasangka buruk kepada Allah itu biasanya melahirkan sikap putus asa. Ya. Pasti melahirkan sikap putus asa. Nah, hati-hati terhadap perkara ini. Kita sering terjebak. Ya. Ketika kita berputus asa terhadap sesuatu, padahal rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu luas bagi segala sesuatu, ya, maka ia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki kesempurnaan sifat-sifatnya dan kesempurnaan keagungannya
terhadap seluruh makhluknya di alam semesta ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Dan ini bisa meniadakan tauhid kita, bahkan menjadikan kita bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.